Hello brothers and sisters, welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Buat teman-teman yang baru bergabung di Celebration at Home, saya mengucapkan selamat datang, you are home. Buat semua member-member YGF yang juga bergabung mengikuti Celebration at Home, welcome back. Dan semoga kita semua bisa belajar hari ini bersama-sama lewat Celebration at Home dan firman yang dibagikan pada hari ini. So brothers and sisters, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang akan memandu kita membahas untuk tema kita yang kedua, yaitu fulfilled. Tante Heidi atau biasa kita sebut MD adalah seorang spiritual mentor bagi kami yang sedari awal dari YGF sudah terlibat untuk membimbing kami semua di YGF. Dan setelah sekian lama kami tidak mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, maka pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan pesan yang disampaikan, pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Heidi atau MD. Tante Heidi Awui adalah seorang harpis yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa lewat talentanya di musik dan juga di dalam pelayanannya di spiritual. Dia banyak membimbing anak-anak muda, termasuk saya sendiri, dan juga menghasilkan banyak maestro-maestro harpa atau harpis-harpis yang luar biasa dan di Indonesia. Dan sungguh sangat luar biasa hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk sama-sama bisa mendengarkan pesan lewat Tante Heidi atau MD untuk kita bisa sama-sama belajar. So brothers and sisters, seperti saya pernah katakan bahwa sebagai seorang murid, kita bisa sama-sama menyiapkan hati kita agar kita boleh siap untuk belajar dan juga menyiapkan peralatan tulis untuk kita bisa mencatat setiap poin-poin yang kita bisa dapatkan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan YGF Music. Welcome to our celebration. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Dia
atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. sorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Yesus, karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan selalu bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar, karena berkat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Shalom teman-teman. Setelah kita mendengar pujian dan penyembahan tadi, sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu Bapa untuk hari ini. Karena segala sesuatu yang terjadi hari ini juga adalah semua atas kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadat pada hari ini dan boleh mengikuti sebentar celebration at home dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, jamah setiap hati kami sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur untuk Tuhan tabur benih-benih yang daripadamu, dan kami juga mau Tuhan setiap perkataanmu itu terjadi dalam hidup kami karena janjimu dan perkataanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya setelah kami mengikuti celebration at home ini, kami pun boleh Tuhan kuatkan untuk kami mengikuti perjalanan hidup kami bersamamu di dalam pengharapan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom fams YGF. How are you all? MD percaya semua dalam keadaan baik dan pasti ada sukacita. MD bersyukur hari ini bisa berbagi, sharing about faith, about Jesus, about His goodness. Dan Minggu 15 Agustus ini MD dapat tema fulfilled. Ya, last week was bread of life. Today, fulfilled. Wow, fulfilled, it means kepenuhan, whole, fulfilled in God. Ya, kebetulan hari ini hari Minggu yang luar biasa di mana Bunda Maria diangkat ke surga. Berarti dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar dari Bunda Maria sendiri bahwa dia sangat kepenuhan Allah, penuh dengan Roh Kudus, right? Wow. So, dan dipercaya semua di Bandung saat ini atau pendengar saat ini juga kepenuhan Roh Kudus. Karena saat kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada roh yang menyala-nyala, kita bisa menjalankan hidup ini dengan tidak khawatir, lebih tenang ya, karena ada buah roh. Mari kita mulai hari ini dengan bacaan yang di Lukas. MD mau membahas yang di Injil Lukas. Kita buka sama-sama. Ya, Lukas 1 dari pasal 39 sampai dengan 56, right? Dan MD tertarik sekali waktu membaca firman ini, yaitu judulnya Maria dan Elizabeth. Tetapi MD dapatkan bahwa wow, bagaimana hati seorang hamba yang siap untuk Tuhan. Ya, bayangin Bunda Maria saat itu belum menikah dengan Yusuf dan sudah mengandung Tuhan Yesus. Pergumulan yang dia alami pasti di zaman itu tidak gampang, karena wanita waktu itu di sana kalau kedapatan mengandung atau berzina itu dirajam ya, jadi hukumannya mati. Tapi puji Tuhan
obedience ya. Bunda Maria taat kepada Tuhan dan dia menjalankan dengan segala kerendahan hati. Yang kita akan bahas sama-sama hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan adalah nyanyian pujian Maria. Kalau kita mau kepenuhan Allah, hati kita mesti penuh dengan pujian. Kita menyembah di dalam roh kebenaran, betul? Apalagi sekarang di saat-saat pandemi begini, PPKM. Pelan-pelan kita maju, ya. Pelan-pelan kita melar. Biasanya yang makan ya, pelan-pelan kita makan. Tetapi MD ngambil yang pelan-pelan kita maju. Slowly, tetapi kita maju. Kita, kalau tadi juga ada bacaan di Korintus, yaitu tentang kebangkitan. Hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang perlu dibangkitkan di dalam diri kita supaya kita bisa fulfill by His love, fulfilled by God, and feel that the Holy Spirit is in your daily life, right? Nah, di sini kita belajar nyanyian pujian Maria. Kita baca sama-sama ya. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dari sini dulu. Di ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar sama-sama, mau muda, mau udah setengah muda, atau mau couple sudah tua, atau udah sudah lansia. Tetap di sini kita baca bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Itu satu hal di mana kita percaya, kalau kita percaya maksudnya percaya Tuhan Yesus beserta kita, satu hal yang kita lakukan seperti Bunda Maria, contohnya yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita mengatakan jiwaku, ayo muliakanlah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, jadi hati kita, jiwa kita juga terus memuliakan Tuhan walaupun keadaan saat ini mungkin kurang menyenangkan, ada yang bermasalah, ada yang mengalami banyak mungkin pergumulan-pergumulan. Tetapi one thing, kalau kita fulfilled by His love, fulfilled in God, kita akan memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau kita mau kepenuhan, ayo hati kita bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada, belajar untuk jiwa kita memuliakan Tuhan. Belajar hati kita bergembira karena hal-hal yang baik, karena hal-hal yang kekal, yaitu Allah juru selamat kita. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi ada satu sifat yang dari Bunda Maria dia dia ketahui adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kehendak mula yang terjadi. Wow. Are we ready? Kalau kita mau kepenuhan Tuhan, kita muliakan Tuhan, hati kita bergembira dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena keturunan kita, keturunan Bunda Maria mengatakan bahwa dia
menyebut aku berbahagia. Dan MD percaya juga kita, kalau kita memuliakan Tuhan, hati kita bergembira, keturunan kita juga akan bersukacita. Mereka juga akan bilang, ih dulu mama saya, oma saya, opa, papa, kakak, adik itu terus bergembira memuliakan Tuhan dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita terus ya di ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi kita percaya saat kita kepenuhan Tuhan bahwa kita imani bahwa yang Maha Kuasa sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Coba tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, betul? Setiap detik Dia bersama kita. Di dalam hidup kita, kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan di dalam kepenuhan Tuhan. Susah, gampang. Mungkin saat kita mengalami hal-hal yang baik, gampang, puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Tapi saat kita mengalami masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan, atau di masa sekarang, takut corona, takut pergi kemana-mana, takut ada ketakutan. Tapi kita tetap memuliakan Tuhan karena bersama Tuhan tidak ada ketakutan. Kita percaya perlindungan total dari Tuhan. Amin. Jadi di sini juga kita diajarkan bahwa dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Itu di ayat 50. Kita belajar di sini, hambanya yang luar biasa Bunda Maria itu mengetahui bahwa rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia, kita akan mengejar kasih Tuhan. Kita akan haus dan lapar, mau mengenal firman Tuhan. Kita berdoa setiap hari, baca firman, merenung, puji-pujian, penyembahan, ikut komunitas supaya dikuatkan. Kita misa ekaristi. Itu yang akan menguatkan kita dan kita tahu bahwa rahmatnya turun-temurun dan atas orang yang takut akan Dia. Salah satu kriteria supaya kita fulfill adalah takut akan Dia. The fear of God, because we love Him. He has loved us. Dia sudah mengasihi kita sebelumnya dan kita mengasihi Dia saat ini, betul? So great, right? Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena hidup kita di tangan-Nya. Ya. Di ayat 51, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hati. Tuhan itu di sini memperlihatkan perbuatan-perbuatan tangannya. Kalau kita berada di dalam titah firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita sebagai anak-anaknya pasti dipelihara dan kita melihat kuasanya, ya. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan menegur orang-orang yang congkak hatinya. Dijauhkan dari kita hati yang sombong, dijauhkan dari hati kita yang congkak, dari hati kita yang keras. Kalau kita mau fulfill, hati kita lembut, hati kita mau menerima teguran, hati kita mau belajar terus dari hamba-hamba Tuhan, mau belajar dari misalnya kita dengar preaching, kita berada di satu komunitas, ada pengajaran, ada grup sel, ada I care ya kalau di EGF. Belajar untuk membuka hati supaya apa yang perlu, supaya hati kita diubahkan. Itu
itu semuanya proses ya. Tidak gampang, kadang-kadang kita jatuh, bangun, mestinya bangun, jatuh, bangun. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. The moment we choose to follow God, itu terus Dia akan jaga kita. Ada malaikat-malaikat yang terus akan menjaga, dan tentunya Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menegur, membimbing, menasehati, ya. Dan kasih kari rambu-rambu, jangan ke sini, kita suka muka, jangan ke situ, hati-hati. Dan semakin kita fulfill, semakin kita kepenuhan Tuhan, Roh Kudus, itu kita akan berada di jalan yang tepat. Kita akan memilih dengan baik. Choose well, ya, choose well. Kita memilih hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan buah Roh, itulah jalan supaya kita bisa mengerti bagaimana menjalankan hidup ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sering kita saat-saat ini banyak mendengar media, membaca berita, orang-orang yang keras hati, yang congkak, banyak mengalami kejatuhan. Ya, buat kita, jangan kita syukuri atau tertawakan, enggak. Kita berdoa supaya mereka mengalami kasih Tuhan, supaya mereka mengalami pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Ya, apa yang kita dengar di luar mungkin tidak selalu enak. Belajar untuk berdoa. Walaupun itu untuk musuh-musuh kita, kita berdoa untuk mereka bisa cepat kembali ke jalan Tuhan. Mereka mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, itu yang diinginkan Tuhan, supaya kita berdoa untuk musuh-musuh kita atau yang menyakiti kita. Belajar untuk melepas pengampunan juga. Itu yang akan membuat kita fulfill. Karena gak ada beban lagi, tidak ada sakit hati, gak ada iri hati. Tetapi kita mau merdeka di dalam Tuhan. Dan di firman Tuhan itu kita sering sekali diajarkan untuk mengasihi, mengampuni, mengasihi, melepaskan pengampuni, menolong, kebaikan, membantu orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Karena Tuhan juga katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena saatnya akan tiba di mana engkau akan memperoleh kesukaan, tetapi kamu harus didapati tidak lemah. Jangan lemah, kita kuat terus dalam Tuhan. Amin. Syukur, seru banget ya kalau firman Tuhan itu selalu membangkitkan. Seperti tadi di Korintus bacaan, kalau tadi ikut misa juga bacaannya itu Korintus 15, 20, 26 adalah kebangkitan. Kristus adalah kebangkitan. Nanti saat selesai saat sharing firman ini, Andy akan berdoa supaya apa yang sedang mati di dalam diri kita itu bangkit kembali, supaya fulfill penuh dengan sukacitanya Tuhan. Di ayat 53, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kita tahu bahwa kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan memberi kita banyak, akan menguatkan kita, akan fulfill. Hari ini adalah kepenuhan Tuhan. Tetapi untuk orang-orang yang merasa sudah tahu semuanya, ya mereka akan pergi tanpa apa-apa. Jadi biarlah kita belajar seperti Bunda Maria di sini, di dalam nyanyian pujian Maria ini, di mana dia bilang dia mau terus haus dan lapar akan Tuhan. 54, Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat
rahmat-Nya. Israel, bangsa yang sangat-sangat dicintai Tuhan. 55 seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Maria tahu benar covenant, ya, tahu benar janji-janji Tuhan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham dan keturunannya. Demikian kita juga belajar tentang janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, di firman Tuhan. Ada 3.000 lebih atau lebih, lupa, but it's full of promise. Tidak pernah Tuhan akan biarkan kita, karena Dia akan menopang. Itu janji Tuhan. Tak sekalipun aku akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dan masih banyak lagi. Kalau saat ini ada yang sakit, kita percaya janji Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, saya sembuh. Berkatakan terus, dan jiwa kita, diri kita akan semakin hari semakin sembuh. Kita percaya karena kita punya iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dan di ayat 56, setelah Maria memuji Tuhan, dia tinggal beberapa lama dengan saudaranya Elizabeth. Apa yang kita bisa belajar di sini? Ada kepenuhan yang dia mau sampaikan kepada kita. Bunda Maria ingin menyampaikan bahwa, halo, yuk kita puji Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan, dan rahmat-Nya tidak pernah akan habis. Kasih-Nya selalu akan mengisi hati kita. Tapi bagian kita hari ini, apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau membiarkan benar-benar sungguh-sungguh Roh Kudus mengisi kita? Apakah kita mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Atau kita masih ragu-ragu? Atau kita sesekali percaya, sesekali percaya dunia? Tetapi di sini MD percaya bahwa kita sudah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, sebagai Raja, karena keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Right? Jadi betapa indahnya, betapa luar biasa ajakan Tuhan supaya kalau kita mau kepenuhan Tuhan, belajar dari Dia. Air yang dari Tuhan, air kehidupan, firman Tuhan mengisi hati kita. Kalau kita membutuhkan damai sejahtera, Tuhan bilang, mintalah. Kita minta Tuhan penuhi hati supaya aku tetap damai. Ya. Dan hari ini juga hari Minggu yang 15 Agustus, MD itu anniversary sama Oji. Gak usah tahu tahunnya ya, soalnya udah banyak sekali ya. Tapi MD inget di hari pertama, di hari pernikahan MD, yaitu tanggal 15 Agustus. I was so in love ya, tentu ya sama Oji. Tapi I felt that God was with us. Benar-benar ada naungan Tuhan, bahwa malaikat bersuka cita karena ada persatuan antara MD dan Uji, dan kita declare, kita menyatakan janji di hadapan Tuhan bahwa forever. Buat MD, Oji is my friend forever, my partner for life. He's forever until death, sampai death puts us apart. Tapi sungguh benar di hari ini, di tanggal 15 ini, ada sukacita yang dari kayak mengenang kembali hari pernikahan. Tapi setelah hari pernikahan mulailah ya the wedding and honeymoon, habis itu masuk kehidupan yang nyata. Sering orang bilang waktu salaman, mereka bilang welcome, yang sudah menikah
welcome to the real world. Saat itu, we're so in love, pasti nggak ada masalah. Tetapi dengan berjalan waktu, MD bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan soal anggur baru. Right? Jadi, celebrate with me because I celebrate life. No matter what is happening, apapun yang MD alami di dalam kehidupan MD dari awal sampai sekarang, MD mau celebrate life. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan membawa orang ke bawah, tetapi membangkitkan orang-orang. Kamu bisa, ayo kita sama-sama pelayanan. Karena saat melayani, kita akan juga memperoleh kepenuhan Tuhan. Karena kita akan melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bagian kita, share the love of Jesus. Cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita kepenuhan, orang akan melihat there's something more in her atau in him. Apa ya yang dia punya? Kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita menolong yang sedang perlu bantuan. Kita lakukan hal-hal kecil, tetapi yang membangkitkan orang. Kita belajar untuk terus melihat kebaikan-kebaikan orang. Ada apa di dalam dia yang baik, yang kita bisa bangkitkan. Kita bisa bawa dia terus. Dan MD percaya di masa-masa pandemi begini, kita sudah banyak bergumul. Kita mendapat retret yang cukup lama ya, 2 tahun kita di rumah, kita bersama keluarga, kita banyak menggumuli banyak hal. Tapi MD percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, malah mengajar kita lebih dalam lagi untuk berpengharapan dalam Tuhan, untuk tergantung, untuk melekat kepada Dia. Right? Jadi biarlah hari ini fulfilled adalah tema hari ini. Mulai sekarang kita bilang, yuk, saya mau belajar untuk mengalami kepenuhan Tuhan. Saya mau belajar supaya hati saya penuh dengan kasih, supaya hati saya penuh dengan kebaikan Tuhan, supaya saya bisa membagikannya kepada teman-teman, keluarga, atau orang-orang pun yang kita tidak kenal. Kita juga wajib membagikan kasih Allah. Discipleship also very important, ya. Dan MD percaya anak muda di YGF, young couple yang luar biasa, hati yang mau terus berjalan dalam Tuhan, terus menyembah Tuhan. Panggilan kalian luar biasa. Jangan pernah menyerah. Kadang-kadang kita lelah ya, aduh capek, aduh ini. Datanglah kepada Yesus. Tuhan sendiri janjikan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Belajarlah padaku, karena aku rendah hati. Berarti kita belajar dari Tuhan dan lemah lembut. So for today, I think the sharing is done. Dan MD mau berterima kasih, bersyukur bahwa ada kesempatan untuk MD share di YGF di Bandung. Satu saat nanti kalau udah nggak PPKM, siapa tahu kita bisa bertemu di Bandung. So be a person, be a minister, jadilah anak yang penuh dengan kebaikan Tuhan, fulfilled in His love. Jangan ada pahit, jangan ada dendam, sakit hati, kita lepaskan. Makanya kita MD mau berdoa buat kebangkitan, biar di tanggal 15 Agustus ini ada kebangkitan, ya, kebangkitan bahwa kita melepaskan semua keletihan, melepaskan semua iri hati, semua kesakitan, dendam. Kita mau bangkit
We want to be fulfilled in His love. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang luar biasa yang mencintai Engkau. Tetapi kadang-kadang merasakan mereka tidak layak. Kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bersama Tuhan, Tuhan yang melayakkan kita. Kalau saat ini ada yang sakit hati, Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur bahwa ada pengampunan, mereka melepaskan pengampunan. Karena Engkau sendiri mengampuni mereka. Mereka melepaskan dan mereka mendapatkan kasih yang melegakan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa mungkin saat ini ada yang sakit secara fisik. Kami mau bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelegaan tubuh, ada kesembuhan yang terjadi oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Dan mungkin yang saat ini membutuhkan terobosan financial. Tuhan mendengar setiap doa-doamu dan tidak pernah akan membiarkan kamu terpuruk. The suddenly will happen. Percaya terus bersama Tuhan. Ada jalan keluar. Di mana tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. We trust in the Lord. Dan bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang suam-suam kuku atau mau ngapain lagi ya di masa pandemi, pelayanan susah banget, gak bisa keluar, gak bisa bertemu, itu semua kita rasakan. Tetapi ada satu hal, kalau kita minta hikmat Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jalan. Mungkin kita bisa WA firman Tuhan, bisa mendoakan teman-teman. Banyak pelayanan yang kita bisa lakukan. Jangan kita batasi Tuhan, kita minta Tuhan. Dan buat semua yang saat ini membutuhkan damai sejahtera, biarlah kita minta kepada Tuhan Yesus damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam hati kita. Dan ada kebangkitan-kebangkitan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menguatkan kita dengan setiap firman-Mu, setiap ajaran-Mu, dan Roh Kudus meteraikan semua ayat-ayat ini di dalam hati kita, supaya pikiran kita juga full of you, Lord Jesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semangat, semangat, kita sudah bangkit bersama Tuhan Yesus. God bless you.